di sebuah desa berkabut di lereng gunung. Raka berhenti di sebuah warung kopi tua bernama Kopi Kenangan Maya. Di sana, ia bertemu pemiliknya, seorang janda berusia hampir 40 tahun bernama Maya. Ramah dan tenang, dengan aura misterius dan pesona dewasa yang menggoda. Percakapan pertama mereka berlangsung santai tentang kopi, kehilangan, dan hidup. Tapi mata Maya menyimpan lebih dari sekadar ramuan biji kopi. Ada luka, kerinduan, dan mungkin harapan baru. Raka mulai rutin datang setiap sore. Maya menyadarinya, tapi tak pernah menanyakan alasan. Mereka bicara tentang masa lalu diam panjang. Namun dalam diam itu, ada percikan tak kasat mata. Suatu malam, hujan turun deras. Maya menawarinya berteduh lebih lama. Rambut Maya basah. Raka tak bisa memalingkan mata. Saat ia meminjamkan jaket, tangannya menyentuh kulit Maya yang hangat. "Aku tidak mudah percaya laki-laki lagi," bisik Maya. "Tapi kamu izinkan aku duduk di sini setiap hari," jawab Raka. Maya mengajak Raka melihat kebun kopinya. Di tengah pohon-pohon tua, mereka berbicara lebih dalam. Maya bercerita tentang malam terakhir bersama almarhum suaminya. Raka tak mencoba menghibur, ia hanya mendengar. Dan itulah yang Maya butuhkan. Di bawah hujan rintik, mereka berlindung di pondok kecil. Wajah mereka berdekatan. Tak ada kata, hanya napas yang saling mencari. Dan akhirnya, sebuah ciuman panjang, manis, penuh luka, dan harap yang bersilang. Hubungan mereka menjadi rahasia manis yang terus tumbuh. Setiap malam, Raka datang lebih lambat dan pulang lebih larut. Di balik tirai dapur kedai, Maya mulai membuka dirinya, bukan hanya secara emosional, tapi juga fisik. Suatu malam, mereka menyeduh kopi bersama. Tangan Raka memegang tangan Maya dari belakang. Aromanya bercampur dengan napas mereka. Di meja kayu tua itu, Maya meletakkan cangkir dan tubuhnya. "Aku bukan anak gadis, Raka, dan aku tidak mencari gadis. Aku mencari kamu." Malam itu, aroma kopi berganti jadi aroma kulit dan desahan lembut. Hubungan mereka mulai jadi pembicaraan warga. Beberapa pelanggan mulai menjauh. Maya bimbang. Ia mulai menyalahkan dirinya karena menyeret Raka ke dalam hidupnya. "Kalau kau pergi, aku bisa menerima," katanya. Raka menatapnya. "Aku sudah terlalu dalam. Bahkan kalau aku keluar, aku akan tetap berbau kopi milikmu." Tapi konflik memuncak saat mantan pacar Raka datang ke desa dan mencoba merebut perhatiannya kembali. Maya merasa tersisih. Maya memutuskan menutup kedai untuk sementara. Ia pergi ke rumah lamanya di atas bukit. Raka mencarinya berjalan kaki dalam kabut subuh. Di sana, mereka bertemu. Tidak dengan gairah seperti sebelumnya, tapi dengan air mata, pengakuan, dan pelukan yang lebih dalam dari malam pertama mereka. "Aku bukan pelarianmu, Raka," ucap Maya. "Tidak, kau rumahku." Kopi Kenangan Maya kini berubah. Nama barunya Rumah Maya dan Raka. Tapi perubahan nama tak menghapus kegugupan Maya saat melihat pelanggan-pelanggan baru berdatangan. Sebagian penasaran karena desas-desut, sebagian tertarik karena cerita tentang janda yang kini tak lagi sendiri. Raka selalu ada di sisinya membantu, menyeduh, meracik, dan menyambut tamu. Tapi tak semua orang senang melihat Maya bahagia. Suatu sore, seorang pria datang. Usianya sekitar 40-an. Berjanggut tipis, dengan sorot mata tajam. Ia duduk lama, hanya menatap Maya, tidak memesan apapun. Raka merasa ada sesuatu yang janggal. Setelah pria itu pergi, Maya terlihat pucat. "Kau kenal dia?" tanya Raka. Maya hanya menjawab pelan, "Itu masa lalu yang ingin kulupakan." Maya mengungkap sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. Pria tadi adalah Fahri, kakak tiri dari almarhum suaminya. Dulu, setelah suaminya meninggal, Fahri beberapa kali datang dengan dalih melindungi.
Tapi yang dia inginkan hanyalah warisan dan tubuh Maya. Maya menolak. Dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah tenang. Ia tidak pernah bercerita pada siapapun. Sampai sekarang, Raka marah. Tapi Maya memintanya untuk tidak gegabah. Lelaki seperti dia tidak dilawan dengan otot, tapi dengan keberanian untuk tetap berdiri. Namun malam itu, kedai mereka dilempari batu oleh orang tak dikenal. Raka mengejar, tapi tak berhasil menangkap siapapun. Maya menangis di pelukannya. Aku takut kebahagiaan ini tak bertahan lama. Raka ingin membawa Maya pergi dari desa, tapi Maya menolak. Ia tidak ingin lari lagi. Ia ingin mengakar di tempat yang membuatnya kuat, tempat suaminya dimakamkan. Tempat ia belajar bertahan. Kalau kau memilih pergi, aku mengerti, kata Maya sambil menuang kopi. Tapi Raka justru duduk, menatap cangkirnya, lalu berkata, dulu aku minum kopi untuk tetap terjaga. Sekarang aku minum kopi supaya bisa pulang ke kamu. Tangis Maya pecah. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena ia merasa dicintai tanpa syarat. Mereka berdua memutuskan untuk tidak menutup kedai. Bahkan ketika Fahri muncul lagi dan menebar ancaman, mereka tetap berdiri. 3 bulan berlalu, kedai kecil mereka berkembang. Ada rak buku, bangku-bangku baru, dan suasana yang lebih hangat. Maya tak lagi menyembunyikan dirinya di balik senyum. Ia kini tertawa, berbicara, dan bercanda seperti perempuan yang menemukan hidupnya kembali. Fahri tak pernah muncul lagi. Polisi yang diam-diam disewa Raka menemukan cukup bukti ancaman. Ia kini dalam penyelidikan kasus penggelapan tanah warisan. Pada suatu senja, Maya dan Raka duduk berdua. Di luar jendela, kabut tipis menggantung, seperti pelindung yang turun dari langit. Kamu tahu? Tanya Maya pelan. Apa? Aku kira aku sudah mati sejak 5 tahun lalu. Tapi ternyata aku cuma tidur. Raka menggenggam tangannya. Dan sekarang kamu terjaga? Maya menatap keluar. Aku bangun. Dan kamu adalah pagi yang kutunggu.